Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial Ramadan di Telaga Iman bersama saya Hilman Rashad Shihab. 10 pohon ibadah khas bulan Ramadan. Pertama, mengakhirkan sahur. Kedua, menyegerakan berbuka. Ketiga, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah salat sunnah antara ba'da isya sampai sebelum subuh. 2 rakaat demi 2 rakaat dan disempurnakan dengan 1 kali witir. Jumlah rakaat silahkan sesuai dengan kemampuan. Bisa total 11 rakaat, bisa 23, bisa hanya 7, bisa hanya 17, silahkan. Yang penting dilaksanakan antara ba'da isya sampai sebelum subuh. 2 rakaat demi 2 rakaat dan disempurnakan dengan 1 kali witir. Itulah Qiyamul Lail. Ketahuilah bahwa Qiyamul Lail ini di bulan Ramadan sangatlah istimewa. Dia adalah kembarannya puasa. Kalau puasa itu di siang hari, nah di malam hari itu kita melaksanakan Qiyamul Lail. Oleh karena itu maka Qiyamul Lail adalah kembarannya puasa. Rasulullah bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim, di mana beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berqiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini sama persis dengan hadis yang lebih populer lagi, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan kita laksanakan di siang hari dan qiyamul lail itu adalah di malam hari. Oleh karena itu, kita harus berkonsentrasi memaksimalkan ibadah Qiyamul Lail kita. Pada sisi mana optimalisasi berqiyamul lail itu? Tentu bukan di jumlah rakaat, bukan kamiyahnya, bukan jumlah rakaatnya, tetapi lebih fokus kepada kaifiyahnya. Bagaimana kaifiyah qiyamul lail tersebut? Secara prinsip, qiyamul lail yang baik adalah ketika kita mengerjakannya secara khusyuk dan kemudian panjang. Inilah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan qiyamul lailnya baginda Rasul. Rasulullah, kata beliau, tidak melakukan qiyamul lail lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau juga di luar bulan Ramadan. 4 rakaat pertama, jangan kalian tanya betapa indah dan panjangnya qiyamul lail beliau. Kemudian 4 rakaat berikutnya, jangan pula kamu tanya betapa panjang dan indah Qiyamul Lail beliau, baru disempurnakan dengan 3 rakaat salat witir. Berarti sekali lagi yang namanya Qiyamul Lail adalah berkonsentrasi di khusyuk dan juga di lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menerangkan bagaimana lamanya Rasulullah SAW berqiyamul lail. Kata beliau, panjang rukunya itu sepanjang berdirinya, sepanjang membaca Fatihah dan surat. Sujud pertama sepanjang rukuknya, kemudian sujud yang kedua sepanjang sujud yang pertama. Bisa kita bayangkan bila kita berimajinasi bahwa berdiri itu adalah 5 menit misalnya, maka 1 rakaat bisa 20 menit. Kalau 8 rakaat selain witir, itu dikali 20 menit, 160 menit. Itu 2 jam 40 menit. Pantas kalau kemudian Rasulullah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, kalau qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya, karena memang lama. Di riwayat yang lain juga Rasulullah diriwayatkan pernah terjatuh karena keletihan dia melaksanakan qiyamul lail. Hal ini yang kemudian ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada beliau, "Kenapa engkau wahai Rasul, wahai suamiku, kok sampai berlelah-lelah begitu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah tu ajruki ala hasabi nasabiki." Bahwa sesungguhnya pahala qiyamul lailmu itu sangat bergantung kepada kelelahanmu mengerjakannya. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang qiyamul lail, jangan fokus kepada berapa rakaat yang kita kerjakan, tetapi fokus bagaimana kita mengerjakan sholat itu. Apakah 7 rakaat, apakah 11 atau lebih dari itu, maka pastikan kita berlama-lama saat qiyam, membaca surat-surat dalam Al-Quranul Karim.
kita berlama-lama saat ruku, kita berlama-lama saat sujud, baik yang pertama dan yang kedua. Semakin khusyuk, semakin lama yang kemudian kita kerjakan, semakin lelah kita melakukan qiyamul lail, ketahuilah disitulah kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let them sow. Ramadan, Ramadan.